Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam YouTube channel saya. Kali ini saya akan membuat sikaporo kue khas Bugis ya teman-teman, dengan adonan telur yang dikukus dengan dua warna yaitu kuning dan juga hijau, membuat rasanya semakin nikmat apalagi disajikan dingin ya teman-teman semua. Nah, untuk step pertamanya kita buat dulu untuk lapisan warna hijau ya teman-teman. Saya ada 200 ml putih telur bebek ya teman-teman semua, ditimbang ya, atau diukur 200 ml, ditambahkan dengan 180 gram gula pasir. Saya tambahkan juga vanili ekstrak ya teman-teman untuk mengurangi bau amisnya pada adonannya. Opsional, bisa pakai atau bisa enggak juga teman-teman, tergantung. Lalu kita aduk rata antara gula dan juga putih telurnya tadi ya teman-teman. Kita tambahkan garam seperempat sendok teh. Lalu saya tambahkan dengan 150 ml pandan yang sudah saya blender dengan menggunakan air ya teman-teman, pandan asli. Nah, karena warnanya kurang hijau, jadi saya tambahkan nanti pewarna hijau. Di sini saya tambahkan juga dengan 200 ml santan ya teman-teman semua. 200 ml santan. Kita aduk rata bersama dengan adonan putih telurnya. Ini kalau di pernikahan orang Bugis selalu hadir ya. Saya tambahkan juga dengan susu kental manis sebanyak 5 sendok makan. Lalu saya tambahkan dengan esens pandan ya teman-teman semua. Nah, lanjut lagi kita buat adonan yang kedua. Ada 200 ml atau 200 gram telur kuning, telur bebek ya teman-teman semua. Kuning telurnya tambahkan dengan 180 gram gula pasir. Kita tambahkan lagi dengan vanili bubuk. Saya tambahkan 2 kotak ya teman-teman semua. Saya tambahkan seperempat sendok teh garam. Lalu saya aduk. Gak perlu sampai mengembang ya, asal rata aja, asal gulanya larut. Kita aduk terus. Lalu saya tambahkan dengan vanili. Saya tambahkan juga dengan pewarna kuning dan juga susu kental manis sebanyak 5 sendok makan. Lalu saya tambahkan lagi dengan pewarnanya, warna kuning, dengan ditambahkan 200 ml santan lagi teman-teman. Santan kentalnya kita masukkan ke dalam adonan kuningnya. Kita aduk-aduk rata. Jadi dia mempunyai dua warna, warna hijau dan juga warna kuning. Tadi yang warna hijau terdiri dari putih telurnya, dan warna kuning adalah kuning telurnya. Saya menggunakan telur bebek ya teman-teman. Kalau teman-teman semua mau menggunakan telur ayam juga bisa. Lalu saya siapkan cetakan, saya olesin sedikit saja dengan minyak makan. Kita oleskan di bawahnya atau di keliling dari cetakannya. Ini supaya dia nggak lengket ya teman-teman semua ya. Supaya dia nggak lengket. Lalu saya taburi dengan gula pasir ya teman-teman. Ingat, taburi dengan gula pasir. Setipis-tipis aja atau asal rata aja gula pasir di bawah. Nanti ada kuahnya itu dari gula pasirnya teman-temannya, bikin rasanya semakin nikmat. Nih, kita tambahkan gula pasirnya. Nah, setelah rata, kita langsung tuang adonan yang warna hijau terlebih dahulu. Warna hijau di bagian bawah ya teman-teman. Ini jadi satu resep, saya timbang dulu, nanti baru saya bagi 3 ya teman-teman, supaya ukurannya pas sama rata. Kita timbang sama rata ya teman-teman semua. Langsung kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan. Pelan-pelan ya teman-teman karena panas banget. Jadi kita susun. Dan kita kukus selama 15 sampai dengan 25 menit ya untuk lapisan pertamanya. Nah, setelah dia mendidih dan selama 15 sampai dengan 25 menit, lalu kita buka.
Lalu kita buka, kita lihat apakah adonannya sudah mengeras. Kalau sudah mengeras di bagian atasnya, lalu kita siram lagi dengan adonan warna kuningnya dengan menggunakan sendok ya teman-teman. Dikucurkan di atas sendok, jangan langsung dikucurkan ke dalam adonan karena nanti warna kuningnya bisa masuk seperti yang di ujung belakang sana itu. Saya nggak menggunakan sendok, langsung ngocor ke tengah jadi lapisan kuning bercampur dengan lapisan hijaunya teman-teman. Nah kalau yang saya menggunakan sendok ini jadi ada dua lapisan hijau dan juga lapisan kuningnya nggak tercampur ya. Nih dengan cara dituangkan dulu ke sendok, dari sendoknya itu yang mengocor ke bawah ya teman-teman. Bahasanya gimana ya, ya gitulah pokoknya. Kita ratakan dan kita kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit adonannya mengembang seperti ini tandanya sudah matang ya teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah nonton video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya, karena akan ada video selanjutnya yang akan saya upload di channel YouTube ini. Inilah hasilnya setelah keluar dari kukusan, dan kita dinginkan dulu ya. Kalau nggak kita dinginkan nanti bakalan hancur pada saat kita membaliknya. Nah, inilah penampakan dari Sikaporo wadah khas Bugis yang selalu ada di acara pernikahan-pernikahan di Bugis ya teman-teman, atau di Makassar sana. Terima kasih telah mampir ke channel YouTube saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.